Oke, dulu teknik kembali lagi ke channel saya, channel Rian Sukamto, channel yang membahas tentang edukasi kelistrikan. Kembali lagi di sini saya akan membahas tentang inverter. Oke, dulu teknik di sini saya akan menjelaskan tentang inverter. Apa itu inverter? Jadi inverter adalah alat perubah atau pengkonversi dari arus DC ke arus AC. Jadi, apa itu arus AC? Apa itu arus DC? Arus AC adalah arus yang digunakan pada alat-alat rumah tangga seperti contoh kipas angin, lampu, dan yang lain-lain. Itu menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Sedangkan arus DC adalah arus yang bersumber dari baterai maupun seperti dari energi surya, contohnya LTS itu bersumber dari arus DC. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan ke alat. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan pada inverter ini. Alat yang pertama atau bahan yang pertama yaitu baterai. Baterai ini di sini menggunakan baterai 12 volt dan 35 ampere hour, di mana baterai ini bertugas sebagai sumber energi listrik yang bersumber arus DC. Yang selanjutnya yaitu di sini ada multimeter. Multimeter ini digunakan sebagai pengukuran voltase pada inverter, mulai dari voltase baterai dan juga voltase keluaran dari inverter. Yang selanjutnya yaitu ada kipas angin. Kipas angin di sini bertugas sebagai beban. Jadi kipas angin ini termasuk beban induktif. Yang selanjutnya yaitu di sini ada lampu. Lampu di sini berguna sebagai beban resistif. Oke, yang selanjutnya kita ke alat inverternya ya. Jadi alat inverter di sini saya buat sendiri ya. Yang pertama untuk inverter, alat yang pertama yaitu pin. Jadi pin ini digunakan sebagai penghubung dari baterai ke inverter. Selanjutnya di sini ada saklar. Saklar digunakan sebagai on dan off di bagian inverter. Yang selanjutnya di sini ada LVD atau low voltage disconnect. Di sini LVD berguna sebagai pembatas minimal dan pembatas maksimal pada baterai, di mana di situ bertujuan untuk mengamankan alat-alat elektronik apabila baterai supply itu tegangannya kurang, dia akan tegangan keluaran ini juga dia akan kurang dan merusak di alat-alat elektronika, di mana LVD ini terhubung ke relay. Jadi relay ini sebagai pemutus dan penyambungnya. Nah, relay ini terhubung langsung ke LVD juga. Yang selanjutnya di sini menjelaskan tentang voltmeter ya. Jadi di sini ada voltmeter DC dan juga ada voltmeter AC untuk membaca tegangan yang ada pada inverter. Yang selanjutnya di sini ada kipas. Jadi kipas ini bertugas sebagai pendingin pada modul inverter. Yang selanjutnya di sini ada transformator atau trafo. Jadi trafo ini berguna untuk sebagai naik tegangan dari 12 volt yang ada dari baterai ke 220 volt diarahkan ke modul inverter. Selanjutnya di sini ada modul inverter. Jadi untuk modul inverter di sini bertugas sebagai pemuncul sinyal atau penguat sinyal dan dibangkitkan atau pembangkitan dari arus DC ke arus AC atau pembangkitan gelombang. Baiklah, alat yang selanjutnya yaitu alat stop kontak. Jadi stop kontak di sini berguna sebagai penghubung dari beban ke inverter. Jadi stop kontak di sini ada beberapa bagian ya. Di sini ada untuk USB colokan ke casan HP maupun bisa juga untuk digunakan sebagai sumber pada Arduino. Nah, terus di sini ada dua stop kontak. Di sini digunakan untuk ke arah sumber energi listrik 220 volt AC. Oke, yang selanjutnya bisa kalian lihat pada gambar rangkaian berikut ini. Itu gambar rangkaian itu dibuat pada aplikasi Proteus. Baiklah, selanjutnya di sini rangkaian selanjutnya kita uji coba ya alatnya. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan baterainya itu bersumber 12 volt DC. Bisa kita buktikan dengan
mengeceknya menggunakan multimeter digital ini. Pada multimeter digital diarahkan pada volt DC ya. Bisa kita lihat di sini untuk tegangannya. Nah, jadi terbukti ya itu tegangannya 12 volt DC. Yang selanjutnya yaitu uji cobanya. Mari kita hubungkan inverter ke sumber DC. Oke, inverternya sudah hidup. Jadi saklar tadi berguna sebagai on off-nya ya. Ini kita matikan, lalu kita hidupkan kembali itu untuk menguji coba bahwasannya saklar ini berguna. Oke, yang selanjutnya yaitu mengecek tegangan pada outputnya ya, yang ada pada stop kontak. Di sini juga bisa kita lihat pada voltmeter yang tertera pada inverter. Di sini tegangannya 208 volt. Tetapi ini voltmeter ini sudah gimana ya? Sudah agak tidak lumpur loh. 3. Jadi voltmeter di sini sudah tidak akurat untuk pengukurannya, dan juga di sini juga untuk volt DC-nya juga dia tidak akurat. Nah, bisa kita lihat perbandingan antara volt DC yang ada di voltmeter ini dengan yang ada di LVD. Yang LVD ini tadi hampir sama kan dengan yang dihasilkan pada multimeter. Makanya lebih akurat pada LVD ini. Oke, langkah yang selanjutnya di sini kita mengukur tegangan yang ada pada stop kontak atau tegangan outputnya. Ini bisa kita lihat, kita arahkan selektornya ke tegangan bolak-balik. Misalnya kita arahkan ke stop kontaknya. Nah, itu tegangannya 239 volt. Kalau tegangan yang ada di rumah-rumah itu kan biasanya 220 sampai 240 volt. Jadi inverter di sini bisa digunakan untuk di alat-alat rumah tangga. Nah, mari kita coba ke alat kipas kecil ini ya. Kita hidupkan coba ke alat kipas kecil ini. Oke, jadi terbukti untuk beban induktif dia hidup ya. Ini nomor 1, coba kita kecepatan yang lebih lagi. Oke, tetap hidup. Jadi terbukti bahwasannya inverter ini bisa untuk menghidupkan beban induktif. Langkah yang selanjutnya yaitu kita menghidupkan lampu atau beban resistif. Kita coba. Jadi inverter di sini juga bisa digunakan sebagai menghidupkan beban resistif. Contohnya ini lampu. Bisa? Oke, gitulah untuk alat inverter saya. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan seputar tentang inverter di sini, bisa langsung hubungi kontak saya yang ada di deskripsi. Sekian video dari saya, Dulur Teknik. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi.